Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pelajaran kimia farmasi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang alkana, alkena, alkuna, dan reaksi kimia organik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang alkohol dan eter. Alkohol adalah senyawa turunan dari alkana dengan mengganti satu atau lebih atom hidrogennya dengan gugus hidroksil atau gugus OH. Jadi, gugus OH atau gugus hidroksil ini merupakan gugus fungsi dari alkohol. Menurut kedudukan atom karbonnya, alkohol dibedakan atas A. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus hidroksilnya terikat oleh atom karbon primer. Masih ingat atom karbon primer itu apa? Ya, atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom C lain. Yang B, alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus hidroksilnya terikat oleh atom karbon sekunder. C. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus hidroksilnya terikat oleh atom karbon tersier. Nah, ini ada contoh dari alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Seperti ini contohnya untuk alkohol primer, tadi alkohol yang gugus OH-nya atau gugus hidroksilnya terikat pada atom C primer. Jadi seperti ini gugus fungsinya dia terikat pada atom C primernya adalah atom C primer. Kenapa? Karena dia mengikat satu atom C lain. Tangannya satu. Akan lebih mudah ya jika ini atom karbon primer itu tangannya satu. Ya. Jadi ini atom karbon primer, gugus fungsinya terikat pada atom karbon primer, makanya termasuk alkohol primer. Nah, kalau alkohol sekunder itu gugus fungsinya itu terikat pada atom karbon sekunder. Jadi ini atom karbon sekunder, tangannya ada dua. Nah, kalau alkohol tersier itu gugus fungsinya terikat pada atom C tersier. Ya, ini gugus fungsinya terikat pada atom C tersier. Ini tersier. Kenapa? Karena tangannya ada tiga. Dia mengikat tiga atom C lain. Terus untuk penamaan bagaimana? Seperti ini. Untuk penamaan, kenapa ini namanya 1 propanol? Karena seperti ini. Untuk penamaan itu pada dasarnya itu sama saja dengan alkana, alkena, alkuna ya. Jadi kalian harus mencari rantai induknya. Jadi seperti ini. Rantai induknya ya. Nah, ini rantai induk itu yang bagaimana? Rantai induknya itu selain rantai yang panjang juga dia yang mengikat gugus OH. Jadi ini rantai terpanjangnya, terus kemudian diberi nomor. Penomoran dari mana? Dari yang paling dekat dengan gugus OH. Jadi ini penomoran dari sini. Karena dia paling dekat dengan gugus OH. Terus gugus OH menempel di nomor berapa? Nomor 1 ya. Berarti 1, karena ini C-nya 3 berarti propanol. Ya, C3 kan propana, karena ini alkohol berarti akhirnya ana diganti anol jadi propanol. Seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana? Apakah betul 2 propanol? Salah ya, ini kalau 2 propanol harusnya OH-nya di sini. OH-nya di sini. Nah, ini rantai induknya ini ya. Terus penomoran dari mana? Dari yang paling dekat dengan gugus OH. Berarti boleh dari kiri, boleh dari kanan ya, karena gugus OH ada di tengah. Nah, seperti ini 2 propanol. Nah, kalau seperti ini tidak sama. Kalau ini bukan propanol 3 ya, harusnya berarti ini bagaimana? Bukan propanol 3. Berarti ini rantai induknya ini ya. Nah, terus kemudian diberi nomor dari mana, kiri atau kanan? Sama saja karena OH-nya ada di tengah. Ambil dari kiri aja. Berarti untuk namanya bagaimana? Ini yang di luar rantai induk berarti dia sebagai cabang ya. Ini namanya metil. Berarti ini namanya 2 metil 2
sebutkan nama cabangnya dulu, 2-metil, terus kemudian gugus OH-nya ada di nomor 2, rantai induknya 3, berarti propana, berarti propanol ya, 2-metil 2-propanol. Seperti itu, ini keliru. Paham ya? Terus untuk tata nama alkohol, alkohol yang memiliki rantai C terpanjang yang mengikat gugus OH diberi nama sesuai dengan nama alkana dengan mengganti akhiran ana dengan anol. Nah, tadi sudah kita singgung ya. Sedangkan untuk alkohol yang bermartabat lebih dari 1 diberi akhiran diol, triol, dan seterusnya. Maksudnya bagaimana alkohol yang bermartabat lebih dari 1? Artinya adalah alkohol yang gugus fungsinya itu lebih dari 1. Nah, kalau gugus fungsinya ada 2, itu nanti diberi akhiran diol. Ini termasuk alkohol divalen. Sedangkan nanti kalau gugus fungsinya ada 3, berarti diberi akhiran triol. Nah, kalau ini termasuk alkohol polivalen. Ya, kalau yang gugus fungsinya 1, berarti alkohol monovalen. Nah, ini ada contohnya ya di bawah ya. Terus kemudian tata nama yang kedua, B, atom C yang mengikat gugus OH atau yang paling dekat dengan gugus OH diberikan nomor terendah. Dengan kata lain, penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan gugus OH. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita cari rantai induknya ya. Rantai induk itu yang memiliki rantai C terpanjang dan juga yang mengikat gugus OH. Ini berarti mana rantai induknya? Rantai induknya yang ini. Rantai induknya ya. Terus kemudian diberi nomor dari yang paling dekat dengan gugus OH. Berarti ini ya, gugus OH-nya dia menempel di nomor 1. Berarti namanya 1. Karena ini C-nya ada 2, berarti etana ya. Akhiran ana diganti anol jadi etanol. 1 etanol. Seperti itu. Nah, kalau yang ini, gugus fungsinya ada 2, berarti dia termasuk alkohol divalen ya. Nanti diberi akhiran diol. Nah, ini berarti rantai induknya ini, terus kemudian diberi nomor 1, 2, berarti gugus fungsinya menempel di nomor 1 dan 2 ya, berarti 1,2 etanadiol. Seperti itu. Nah, kalau yang ini berarti gugus fungsinya ada 3 ya, fungsinya ada 3, rantai induknya ini ya, berarti 1,2,3 propana triol. Kenapa propana? Karena C-nya ada 3. Untuk 1,2,3 propanatriol itu disebut juga dengan gliserol atau gliserin. Sedangkan untuk 1,2 etanadiol itu disebut juga dengan glikol. Nah, ini glikol, ini gliserol. Selanjutnya yang C, alkohol diberi nama sesuai dengan nama alkananya dengan memberi awalan hidroksi dan tempatnya dinyatakan dengan nomor atom karbon yang bersangkutan. Oh, ini versi lain ya untuk tata nama. Selain yang tadi juga bisa seperti ini. Jadi alkohol diberi nama sesuai nama alkananya dengan memberi awalan hidroksi dan tempatnya dinyatakan dengan nomor atom karbon yang bersangkutan. Jadi seperti ini. Ini rantai induknya, kemudian diberi nomor ya, 1, 2, 3, terus OH-nya ada di nomor 1, berarti 1 hidroksi, 3 itu propana. Nah, ini juga bisa versi lain seperti ini, 1 hidroksi propana ya. Terus kalau yang ini, kalau 2 hidroksi propana berarti OH-nya bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, OH-nya di sini, terus ini bukan CH2 tapi CH. Kenapa? Karena dia tangannya sudah 3, berarti tinggal CH saja ya, karena C itu tangannya 4. Kalau sudah 3 berarti tinggal nambahin 1 H saja. Seperti itu ya, ini namanya 2 hidroksi propana. Nah, ini ada versi lain juga untuk nama trivial ya. Kalau tadi nama IUPAC, ini nama trivial. Nama trivial alkohol juga masih sering dipakai, maka alkilnya disebutkan dahulu kemudian diberi akhiran alkohol. Jadi
Untuk nama trivial itu menggunakan nama alkil kemudian diikuti dengan alkohol. Contohnya ini, ya, ini alkilnya, ya, kemudian nanti diikuti OH, ini alkohol. Nah, alkil kamu sudah belajar ya, kalian sudah belajar tentang alkil. Gugus alkil adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Ya, jadi kalau misalkan alkana itu CH4, berarti alkilnya nanti CH3. Kalau ini namanya metana, kalau alkana ini namanya metana, berarti ini namanya metil. Gitu. Terus kalau ada ini C2H6, ya, alkana rumusnya kan CnH2n+2 ya. CnH2n+2. Kalau C-nya 2 berarti hanya 6 ya. Terus kalau ini namanya etana ya. Nah, kalau alkilnya berarti C2H5. Kenapa? Karena kehilangan satu atom H. Nah, ini etana, berarti yang ini etil. Nah, ini berarti kan C2H5 kan ini. Kita lihat kalau dijumlahkan ini C-nya ada 2, H-nya ada 5. Nah, berarti etil. Terus kemudian diberi akhiran alkohol, berarti menjadi etil alkohol. Ya, jadi satu etanol dengan etil alkohol itu sama saja. Kalau satu etanol itu sesuai dengan nama IUPAC, kalau nama trivialnya itu etil alkohol. Nah, ini juga ini ya, 3. Berarti kan kalau 3 propil ya, propana, karena ini gugus alkil berarti menjadi propil, terus ini diikuti dengan OH, propil alkohol. Sifat-sifat alkohol. 1. Alkohol suku rendah berupa cairan, sedangkan alkohol suku tinggi berupa zat padat. Maksudnya alkohol suku rendah itu alkohol yang atom C-nya sedikit ya, sedangkan suku tinggi alkohol yang atom C-nya banyak. 2. Alkohol suku rendah menunjukkan sifat seperti air, sedangkan alkohol suku tinggi sifatnya seperti alkana. 3. Makin banyak atom karbonnya, makin tinggi bobot jenisnya. 4. Alkohol primer, titik didih dan titik leburnya lebih tinggi daripada dengan fosfor halida terjadi halo alkana. Nah, ini reaksinya seperti ini. Fosfor halida. Ini fosfor tapi dengan atom halogen. Atom halogen itu atom dari golongan 7A. Ini fosfor halida. Etanol ini menjadi etil klorida. Ini etil klorida dia termasuk halo alkana. Terus selanjutnya, jika alkohol direaksikan dengan asam terjadi ester. Reaksinya namanya esterifikasi. Ini alkohol ya, apa ini CH3 CH2OH, etanol ya, atau etil alkohol direaksikan dengan asam. Ini asam sulfat, CH3COOH asam sulfat. Ya, terus menjadi ini CH3COO C2H5. Ini berarti etil CH3SCOOH itu asam asetat ya. Asam asetat. Nah, kalau ini
ini CH3COO C2H5 berarti etil asetat. Reaksinya namanya esterifikasi. Selanjutnya alkohol dipanaskan dengan asam sulfat. Ya, ini pada suhu 140 menjadi dietil eter, sedangkan pada suhu 180 derajat menjadi etina. Ini reaksinya namanya reaksi dehidrasi alkohol. Terus jika alkohol dioksidasi, ini alkohol primer dioksidasi dia menjadi aldehida. Nanti kita akan belajar juga tentang aldehida. Jika alkohol sekunder itu dioksidasi dia menjadi keton. Ya, alkohol primer menjadi aldehida, kalau alkohol sekunder menjadi keton. Nah, ini keton aseton. Ya, kalau alkohol tersier bagaimana? Kalau alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi. Nah, selanjutnya eter atau alkoksi alkana. Alkoksi alkana adalah senyawa alkana yang satu atom hidrogennya diganti dengan gugusan alkoksi OR ya biasanya. Jadi alkana ini misalnya seperti ini digantikan satu atom hidrogennya diganti dengan gugus alkoksi menjadi ini ROR. Ini satu atom hidrogen diganti dengan gugus alkoksi. Nah, ini rumus alkoksi alkana itu seperti ini. Atau alkoksi alkana dapat dianggap senyawa yang merupakan anhidrida alkohol, yaitu 2 molekul alkohol kehilangan 1 molekul air. Anhidrida itu artinya tidak mengandung air. Jadi 2 molekul alkohol kehilangan 1 molekul air. Dengan demikian, alkoksi alkana dapat disebutkan senyawa yang mengandung O terikat oleh 2 buah alkil. Jadi nanti untuk alkoksi alkana atau eter itu adalah senyawa yang mengandung O, dia terikat oleh 2 buah alkil. Ini RR ini adalah nanti gugus alkil. Nah, itu adalah alkoksi alkana atau eter. Tata nama dan isomer. Alkoksi alkana namanya diturunkan dari nama alkana dengan diberi awalan alkoksi. Bagi eter majemuk, maka gugus alkil yang terbesar dianggap sebagai senyawa dasarnya. Ya, bagi eter majemuk. Coba sekarang seperti ini contohnya. Ya. Ini tadi senyawa alkoksi alkana adalah senyawa yang mengandung gugus O dan mengikat pada gugus alkil. Terikat oleh 2 buah alkil, terikat oleh 2 buah alkil. Jadi ini alkil, ini alkil. Ya. Terus untuk namanya ini caranya seperti ini. Jadi ini sebagai senyawa dasarnya. Ini sebagai senyawa dasarnya. Nah, terus dia sebagai cabangnya gitu ya. Nah, ini metil ya. Terus ada oksigen berarti menjadi metoksi. Terus senyawa dasarnya kita sebutkan metana. Seperti itu. Ya. Jadi untuk penamaannya seperti itu. Jadi kamu pilih senyawa dasarnya terlebih dahulu, terus kemudian gugus alkil yang terikat pada oksigen ini ya ditambah oksi nanti. Jadi seperti ini kan ini metil, ada oksigen berarti menjadi metoksi. Terus ini senyawa dasarnya metana. Nah, kalau ini karena ada eter majemuk, kita pilih gugus alkil yang terbesar sebagai senyawa dasar. Berarti ini yang terbesar, dia sebagai senyawa dasarnya. Nah, ini sebagai cabangnya. Ini etil, ini metil ya, metil. Terus ada oksigen berarti menjadi metoksi. Terus kemudian disebutkan senyawa dasarnya ini etana. Jadi metoksi etana. Seperti itu. B. Eter juga mempunyai nama trivial. Nah, kalau yang tadi sesuai dengan nama IUPAC ya. Nah, ini untuk nama trivialnya, yaitu nama eter tersebut dengan diberi awalan alkil. Nah, ini untuk nama trivialnya. Jadi untuk nama trivialnya seperti ini. Ini ada metil ya, metil ada 2 berarti menjadi dimetil eter.
Terus kalau ini satu metil, yang satu etil. Nah, ini kamu sebutkan sesuai dengan urutan abjad ya. Jadi bukan metil, etil, eter, tapi etil, metil, eter. Seperti itu. Itu untuk nama trivialnya. Ya, jadi menggunakan nama gugus alkil, kemudian diberi airan eter. Sama halnya kayak tadi alkohol juga seperti itu. Menggunakan nama gugus alkil, kemudian diberi akhiran alkohol. Kalau eter juga sama, berarti menggunakan nama gugus alkil, terus kemudian diberi akhiran eter. Keisomeran, eter merupakan isomer dari alkohol. Misalnya dapat berbentuk eter dan dapat berbentuk alkohol. Contoh C4H10. Nah, C4H10O, ini C-nya ada 4 ya. Dia bisa sebagai eter. Kalau sebagai eter seperti ini. C4, C-nya ada 4. Berarti namanya apa? Ini etil ya, ini etil, berarti di etil eter. Nah, itu sesuai nama trivial ya. Kalau sesuai nama IUPAC-nya berarti etoksi ya, ini kan sebagai senyawa dasarnya mana? Pilih salah satu, karena ini sama ya berarti salah satu saja ini sebagai senyawa dasarnya. Nah, ini cabangnya gitu ya. Jadi namanya etoksi etana seperti itu. Tapi bisa juga di etil eter, ini etil, ini etil. Nah, di etil eter. Nah, ini sebagai eter. Nah, ini juga kalau di C4H10O ya. Nah, ini juga C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk namanya ini kan berarti sebagai senyawa dasarnya yang mana? Yang C-nya lebih banyak ya. Jadi ini senyawa dasarnya. Senyawa dasarnya ini. Ya, ini sebagai cabangnya. Nah, ini kan metil ya. Berarti metoksi. Kemudian propana. Nah, kalau menggunakan nama trivial berarti kamu sebutkan ini propil, ini metil. Berarti metil, propil, eter, karena sesuai abjad dulu. Ya, ini sebagai eter. Nah, kalau sebagai alkohol seperti ini. Jadi ternyata eter dengan alkohol itu isomer, dia bisa berisomer. Kamu tahu ya isomer ya? Isomer itu senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya itu berbeda. Nah, ini kan rumus molekulnya itu tadi C4H10O, tapi ternyata setelah dibuat rumus struktur bisa seperti ini, dan seperti ini. Nah, kalau ini itu termasuk eter, dan kalau ini sebagai alkohol, termasuk alkohol. Sifat-sifat dari eter ya. Sifat fisik. 1. Eter adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau yang khas. 2. Eter tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut non-polar. 3. Eter mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap eter membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. Ya, dia bisa mudah terbakar, eksplosif. Yang keempat, eter dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iod. 6. Titik didih lebih rendah daripada alkohol yang jumlah atom C-nya sama. 7. Tidak dapat bereaksi dengan logam Na dan fosfor halida. 8. Dapat diuraikan oleh hidrogen halida, terutama Hg. Untuk sifat kimia. 1. Oksidasi suatu eter dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan aldehida. 2. Reaksi dengan asam sulfat, eter dapat bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan suatu alkohol dan asam alkana sulfonat. 3. Reaksi dengan asam iodida, eter dapat bereaksi dengan asam iodida menghasilkan campuran alkohol dengan alkil halida. 5. Hidrolisis dengan asam sulfat suatu eter akan menghasilkan alkohol. Yang kelima, halogenasi, eter dapat mengalami reaksi substitusi oleh halogen. Jadi reaksi substitusi dengan halogen itu namanya reaksi halogenasi ya. Substitusi terjadi pada atom bara. Eter yang
untuk isomer alkohol berisomer substansi dengan eter. Jadi ini rumus molekulnya. Nah, ini ternyata dia rumus strukturnya bisa dibentuk seperti ini dan seperti ini. Jadi bisa sebagai alkohol dan juga bisa sebagai eter. C2 berarti C-nya ada 2 toh ini. CH3 CH2 ini harusnya CH3 ini. CH2 OH. Ini etanol. Nah, tapi juga bisa seperti ini. CH3 ini O terus CH3. Sama rumusnya yaitu C2H6O. Tapi dia bisa sebagai etanol dan bisa sebagai eter. Nah, ini ada tugas menuliskan rumus, struktur, dan memberi nama ya dari yang berikut. Silakan bisa dikerjakan di buku kalian masing-masing. Jawaban tidak usah dikumpulkan ya, tidak usah difoto, hanya sebagai latihan pribadi saja. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.